Dua hal penting di sini. Orang Papua berhadapan dengan M dengan O. Satu bilang saya M harga mati, satu bilang saya O harga mati. Akhirnya yang dua makhluk besar ini, yang bilang O, kok yang bilang M itu dibunuh, dijual. Sebaliknya, antara kita saling menjual, saling membenci, saling menyerahkan, dan banyak orang Kristen saling membunuh diri sendiri, orang Papua sendiri. Kita menjadi tangan orang lain, kita menjadi mulut orang lain, kita menjadi mata orang lain, kita menjadi suara orang lain untuk kita sendiri saling membunuh dan saling menyerahkan. Itu yang sedang terjadi di negeri. Itu apa yang khotbahkan oleh Tuhan Yesus. Saling menyerahkan, saling membenci, saling menjual. Ini pengenapan. Itu firman Tuhan, itu Yesus yang khotbah. Dan kita sadar tidak sadar itu yang sedang terjadi pengenapan-pengenapannya. Bapak Ibu yang Yesus kasih, semua itu pasti terjadi. Dan sedang terjadi, akan terjadi. Tapi lebih buruk, Tuhan Yesus bilang, itu menjelang atau saat kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum kita harus lewati ini. Kita harus lewati ini. Kita tidak akan keluar atau tidak akan lari kenyataan yang akan terjadi semua masalah ini. Perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Dulu orang Papua minta provinsi itu negara tidak mau kasih. Tidak mau. Tapi tadi antara dua makhluk M dengan O tadi, yang penting apa yang diminta, negara bilang apa yang diminta orang Papua kita akan kasih, kecuali merdeka tidak boleh. Hari ini pembangunan jalan di mana-mana, pemekaran kabupaten, pemekaran distrik, pemekaran kampung-kampung, pemekaran hari ini mulai provinsi. Dan itu manusia akan datang tumpah ruah di sini. Dia bawa dia punya agama, dia bawa dia punya gereja, dia punya ajaran. Dan itu akan membuat kita menjadi sakit hati, membuat kita menjadi pusing sendiri. Karena dia akan datang lebih hebat. Dia akan membawa dengan dia punya ajarannya. Dia datang dengan dia punya moral yang besar, punya uang. Dia akan ambil kita punya tanah. Dia akan ambil semua. Maka kita akan menjadi sakit hati. Bapak Ibu, ini perubahan yang sedang terjadi. Negeri ini yang sedang terjadi. Dalam budaya kami, dalam perang, itu kalau di gunung beda, di lembah beda. Di gunung itu dia naik gunung yang paling tinggi, terus musuhnya datang dari mana dia jaga di sana. Ada anak-anak muda yang jaga. Orang-orang yang terlatih, orang-orang yang bisa. Matanya tajam, ini ada musuh, ini ada begini. Jadi dia tahu situasi, bisa membedakan. Terus masyarakat mereka bikin kebun. Ketika mereka bikin kebun, apa yang mereka sibuk kalau orang yang penjaga menara itu ada musuh datang, kamu harus selamatkan diri. Itu dia kasih tahu. Ada musuh datang, kamu harus semua selamatkan diri. Itu dia kasih tahu supaya semua tidak boleh dibunuh. Kamu harus waspada. Kamu harus menghindar dari musuh yang datang. Kalau orang di lembah itu dia bikin menara besar atau kayu di atas, terus mereka naik di atas baru jaga musuh di mana akan datang. Kalau musuh sudah mulai datang, musuh akan datang, itu kamu semua mundur ke belakang, selamatkan diri. Hari ini Tuhan taruh kita sebagai orang percaya, taruh di bubungan gereja di atas atau di gunung di atas. Apa yang sedang terjadi, apa yang kita lihat hari ini. Kedatangan Tuhan Yesus itu rahasia Tuhan. Kita tidak tahu kapan dia akan datang. Tapi hari ini terjadi perubahan-perubahan ini. Tanda-tanda kedatangan ini, apa yang Yesus sampaikan, apa yang sedang terjadi ini yang kita harus jaga. Kita naik di atas, kita lihat semua ini. Jangan kita tidur. Jangan kita santai. Jangan kita
biasa-biasa. Tapi kita harus waspada, kita harus melihat semua keadaan ini. Situasi yang terjadi, perubahan yang terjadi. Sehingga dunia yang terjadi kejahatan ini kita juga waspada, kita jaga diri. Kita punya iman harus jaga. Keselamatan yang kita miliki kita harus jaga.